Jadi ini ada soal paket ya. Ada soal paket mulai dari soal barisan angka, kemudian ada soal hitungan kuantitatif, hitungan cepat, kemudian ada soal tentang penalaran umum, kemudian ada soal analitik ya, kemudian ada soal tentang himpunan, ada soal tentang perbandingan, ada soal tentang eksponensial, ada soal tentang gambar ya. Oke, jadi semua silakan siap-siap untuk mengerjakan. Kita kerjakan live saja. Kita kasih kesempatan satu soal 1 sampai 1,5 menit ya. Kalau sudah ketemu bisa chatroom ya di Zoom. Chatroom ketik chat di Zoom ya. Oke. Makasih buat Mbak Kepi, Mbak Syahda, dan Mas Nizar yang sudah masuk Zoom dan mungkin beberapa lagi yang nanti akan nyusul ya. Oke, nggak apa-apa. Yuk, kita mulai soalnya dari sekarang. Ya, ya. Silakan untuk nomor 1 bisa dicoba dikerjakan. Ini, nomor 1. Sebentar ya. Bentar. Oke, bentar. Ya, silakan adik-adik untuk mengerjakan. Recording in Oke, yang lain silakan. Oke, silakan yang lain mungkin bisa dicoba jawabannya apa nomor 1. Oke, Mbak Gebi sudah ngirim, Mbak Naswa sudah ngirim. Yang lain, Mas Lizard juga sudah ngirim. Silakan, Mas Salman mungkin menemukan juga. Mbak Syahda, Mbak Syahda. Ya, oke. Waktu sudah 1 menit 20 detik ya, jadi sudah cukup. Oke, jadi untuk nomor 1 ini eh, kelihatannya tidak sulit ya. Pokoknya prinsipnya, kalau angkanya berjajar kurang dari 5 angka berjajar, maka jelas ya,
tidak loncat ya, alias bersebelahan atau loncat satu ya, bersebelahan. Nah, sini. Nah, masalahnya kecenderungan ketika lebih dari 2 kali lipatnya itu perkalian, perkaliannya, bukan penjumlahan. Kalau hampir 2 kali lipat atau lebih dari 2 kali lipat itu adalah perkalian. Nah, kalau tidak pas bagaimana, Pak? Ya, kombinasi antara kali dengan plus atau kali dengan bagi. Oke ya. Jadi untuk soal ini jelas kali 2 supaya pas 55 maka harus plus 1. 27 kali 2 54 ditambah 1 55. Apakah di sini kali 2 plus 1 juga? Kali 2 110 ya cocok. Kalau cocok ini enggak usah diulang, enggak usah diulang. Langsung lari ke sini. Kali 2 4 ditambah 1 5. Nah, karena 5-nya 2 nggak boleh ya, harus dikerjakan beneran ya. Jadi 4, 8, 9, 8. Ditambah 1, maka 5, 9, 8. 8, 9, 5. Oke ya? Betul semua yang sudah mengirim jawaban tadi, Mbak Naswa, Mas Nizar, dan Mbak Gebi. Oke, coba lanjut nomor 2. Nomor 2, silakan. Agak sulit karena ada pecahan-pecahan. Ya, agak sulit ya, hati-hati soal ini. Silakan. Saya kasih clue ya. Ketika pecahan, maka cenderung bergandengan dengan pecahan. Ketika angka besar, cenderung bergandengan dengan angka besar. Kalau bergandengan dengan menurun, maka menurun terus. Kalau bergandengan dengan naik, maka naik terus. Lebih dari 6 atau 7 angka berjejer, biasanya lompatnya jauh. Lompat 2 atau lompat 1. Oke, silakan. Mbak Kepi, Mas Salman, Mas Nizar, Mbak Naswa, dan Mbak Syahda. Ya, silakan mungkin ada yang sudah ketemu dalam waktu 1 menit lagi ke depan. Oke, sudah ada yang menemukan? Oke, baik. Nggak ketemu ya? Sulit ya? Mbak Gepi ketemu? Mbak Gepi? Nomor 2. Enggak, Om. Kalau ada soal yang sekiranya logika angka itu agak rumit, maka coba jawab dengan opsi yang kira-kira paling memungkinkan ya. Paling memungkinkan. Coba perhatikan. Angka sepertiga kemungkinan gandeng dengan seperenam. Lompat 2 1 2 maka lompat 2 juga, maka dia di sini posisinya. Nah, kalau itu lompat di situ, maka gandengannya juga sama, ini juga loncatnya 2.
Ini juga loncatnya jauh. Maka di sini loncatnya ke sini. Nah, ternyata yang paling sudah kelihatan berulang itu di sini. Ini, terus ini. Nah, maka di sini akan kelihatan ya. Oke, baik ya. Nah, saya hapus supaya warnanya sama. Saya hapus dulu yang ini supaya tidak membuat rancu. Oke, coba. Ini sudah jelas 513 menuju 171. Pasti turunnya jauh alias dibagi. Atau dibalik aja. 57 menuju ke sini, itu ternyata kali 3. Coba kali 3. 7 kali 3, 1, 15, 171. Terus 1 juga gitu. Ke sini lari kali 3. Maka kali 3 pas 513. Berarti di sini juga berapa kali 3 supaya 57 atau dibagi 3? 57 dibagi 3 jelas pas ya. Pas. 13. Oh, nggak pas ya? Oh, pas ya. 27 ya. 27 bagi 3, 9. Jadi di sini 19. Oke, maka jawabannya ini atau ini. Nah, 3 ini saja yang benar. Ini salah ya. Oke, sekarang lihat untuk pola lain. Di mana 55 menuju 165. Ini diapain? Jelas kali. Kali berapa? Kali 3. Ya, kali 3 pas. Maka di sini kali 3. Nah, di sini. 165 kali 3, 5, 8, 9, 3, 4, 4, 9, 5. Nah, sudah jelas jawabannya pasti ini. Oh, ini ada. Nah, maka tinggal satu lagi. Yang mana itu? Itu sepertiga menuju seperenam. Kalikan setengah ya. Maka ini kalikan setengah juga. Nah, sehingga jawabannya seperdua belas. Jadi ini yang paling memungkinkan untuk dijawab. Begitu ya. Karena mengikuti pola perubahan angka 513, 171, 57 itu tadi. Gitu ya. Tetapi menurut saya untuk soal seperti itu validitasnya kurang bagus untuk yang 495 dan 1/12 kurang bagus. Oke, baik. Sekarang lanjut nomor 3. Nomor 3 silakan pelan-pelan untuk dijawab ya. Semuanya Mbak Kepi, Mbak Naswa, Mas Nizar, Mbak Syahda dan Mas Salman. Silakan dicoba. Oke, ada yang sudah bisa jawab? Silakan yang lain, masih saya tunggu. Mbak Sada sudah ketemu ternyata. Oke, oke. Iya, Mas Nizar B juga. Oke, yang lain saya tunggu. Nggak apa-apa, nggak usah buru-buru. Oke, ada lagi yang ngirim. Mbak Kepi ngirim juga.
Adik-adik yang bisa menemukan luar biasa ini ya. Yang bisa menemukan ini luar biasa karena jarang soal seperti ini terfikirkan bahwa ini adalah deret pola barisan Fibonacci. Fibonacci. Jadi pola Fibonacci adalah pola di mana suku pertama ditambah suku kedua, hasilnya suku ketiga. Suku kedua ditambah suku ketiga, hasilnya suku keempat. Maka ini ditambah ini hasilnya berapa? 493, 0, 1, 8. Oke ya, tepat jawabannya B, 8, 10. Oke, yang lain mungkin lupa bahwa itu deret Fibonacci, nggak apa-apa, karena deret Fibonacci jebakannya sering melupakan peserta menjawab. Gitu ya. Jadi tidak hanya angka kecil yang menghasilkan deret Fibonacci, tapi kadang-kadang besar juga deret Fibonacci. Oke ya. Nomor 4, silakan. Hari ini banyak soal deret ya, soal barisan angka, barisan bilangan. Angka besar jangan takut ya. Kalau selisihnya nggak sampai 2 kali lipat ya pengurangan atau penjumlahan. Ya. Oke, silakan adik-adik. Jawabannya apa? Nomor 4. Ya, bagus. Sudah ada yang ngirim. Oke, Pak Naswan jawab. Yang lain? Oke, yang lain menemukan? Nomor 4. Iya, nomor 4 ini sepertinya nggak ada jawaban ya. Nggak ada jawaban ya nomor 4 ya. Hmm. Soalnya kurang tepat ya ini. Nomor 4 tidak ada jawaban menurut saya karena nggak ada hubungan sama sekali ya. Kalau 1, 2, 7, maka hasilnya dikurangi 7, di sini 9, 7, sini 2 dikurangi 1, 1, 1, 7, 7, 1, 7, 7. Kalau dikurangi ini 3, 0, 4, nggak mungkin ya karena ini turun. Nah, maka kalau turun biasanya itu lompat ke sini. Ini ke sini, ini ke sini. Terus ini ke sini.
ini ke sini. Apakah ada pola hubungan antara ini dengan ini? Gitu. Terus ke sini lagi. Kalau ada, maka itu. Nah, masalahnya ini ada atau tidak? Ini terkait nggak dengan tiga ini pola? Tuh. Jadi lompatnya ya, coba 254 dikurangi 127, maka di sini 7, ini 427. 127. Jadi di sini plus 127, kemudian yang di sini 381, 254, ini jawabannya 7, ini 2, ini 1. 127 lagi. Nah, 127 lagi. 381 min 304, 127 lagi. Berarti pola ini 127 dengan ini 127 harus diikuti dengan di sini juga. Maka 254 ditambah 127. Maka ini 1, ya. Terus ini 7, 8. Nah, nggak ada ya? Nggak ada ya? 381. 381 nggak ada. Nggak ada ya? Jadi jawabannya 2381 ya. Karena 254 ditambah 127 nggak ada. Kemudian yang ini juga 381 ditambah 27. 381 ditambah 27. 381 tambah 1, 27, 8, 10, 4, 5. 508. Nah ini ada 508. Ada 508. Jadi di sini 2508. Nah ini. Tetapi yang ini, nah masalahnya itu, apakah betul? Coba bisa diulang lagi menghitungnya, 254 ditambah 127. Ternyata enggak, salah. Bukan ini angkanya, bukan ya. Jadi menurut saya tidak ada jawaban ya. Ini mungkin salah ketik bisa jadi ya. Bukan 2458 ya, tapi 2381 ya. 2381. Oke, baik. Jadi jawabannya yang betul adalah 2381 dan 2508 ya, 2381. 2508. Oke, nomor 5 sekarang. Silakan nomor 5, Adik. Nah, ini hitungan dasar ya. Hitungan dasar. Silakan dicoba pelan-pelan. Oke, sudah ada 3 yang jawab ya. Oke, baik. Mas Nizar, Mbak Naswa, sama Mbak Gebi sudah menjawab. Coba. Jadi ini dibagi ini hasilnya 2. Oke ya, jadi ini dulu adik dikerjakan sepertiga kali 6 ya. Itu nilainya 2. 6 bagi 3. Kemudian di sini ya, hasilnya berapa? Jadikan pecahan biasa. Ini jadikan pecahan biasa. 0,75 itu sama saja dengan 3/4. Ya,
0,75 itu sama dengan 75/100 alias dibagi 25 3 dibagi 25 4, maka 3/4. Oke. Nah, sekarang 3/4 kali 4. Udah, 3 kali 4 12 bagi 4 3. Gitu ya. Nah, 3. Nah, sekarang ini min 25% ini juga jadikan pecahan biasa. Seperempat tentunya. 25% itu 25/100. Nah, dibagi 25 1, dibagi 25 4. Nah, gitu ya. 2 tambah 3 itu 5, dikurangi seperempat. Tinggal 4 lebih. 4 lebih yang mana? Ini atau ini? Tentunya ini seperempat, berarti 4 3/4. Gitu ya. Jadi 5 kilogram dikurangi seperempat kilogram, maka tinggal 4 3/4 kilogram. 3/4 itu 75%. Maka 4,75%. Begitu ya. Oke, tepat tadi sudah ada yang menjawab C ya. Oke, nomor 6. Nah, ini. Yuk. Ini soal nalar. Bilangan yang mendekati hasil operasi bilangan tersebut itu yang mana? Yang mendekati. Yang mana? Oke ya. Tentunya tidak sulit ya. Saya pernah pesan, hafalkan angka istimewa, maka akan. Oke, silakan nomor 6. Jadi nanti kita selesai pukul 5 saja ya. Persiapan hari ini, hari pertama mau puasa ya. Masih setengah jam lagi. Oke, Mas Salman tutup saja laptopnya. Mas Salman bisa keluar ke depan sini ya. Bentar ya, sebentar. Mohon maaf, bentar. Oke, silakan adik-adik bisa dilanjut ya. Kelihatan Mas Salman? Kelihatan. Oke. Kami cepat biar orang agak ngantuk. Nah, sip.
Oke, ini Mas Salman. Salman itu angkanya angka istimewa ini ya. Ini adalah angka istimewa 2/3. Oke, silakan adik-adik bisa diselesaikan mana yang paling dekat. Jadi hafalkan angka istimewa, maka akan cepat ya mengerjakannya. Oke, sudah ada yang menjawab, 3 orang. Ya, cukup. Oke, ya. Jadi begini, Mas. Ini adalah angka istimewa. Angka istimewa berapa saja coba, adik masih ingat? Sepertiga, seperenam, seperdelapan. Terus 3/8, 5/8, 7/8. Nah ini dicari semua. Kemudian 2/3, 3/4. Ini yang 66,67%. Alias 0,66667. Nah ini agak mirip dengan ini, adik-adik. Agak mirip ya. 3/8 untuk 0,6 juga. 5/8 itu 0,6 juga, tapi 0,6 sekian beda, bukan 67 ya. 0,625 ya, 25 atau 75 ya. 0,625. Caranya mengingat-ingatnya ya dibagi aja 5 dibagi 8, di sini 0,5648 20 bagi ini 2. Nah, artinya berarti 0,625-an gitu. Nah, jadi bedakan antara 2/3 dengan 5/8 ya. Ini 5/8. Oke, baik. Sehingga 2/3 kali 750. Nah, ini Mas Salman, kalau dibagi 75 bagi 3 berapa? 25 ya. Oke, 250 kan berarti ya. 25 kali 2 berarti 500 ya Mas ya. 500 ya. Nah, 500 ditambah 1.500. Ya otomatis ya 2.000. Oke, adik-adik. Sekarang nomor 7 silakan bisa dikerjakan. Oke. Ya, selamat bergabung Mbak Aura. Oke. Ya. Silakan. 40% dari 40% per 100 dari 1640 ditambah X sama dengan 35/100 dari 980 ditambah 150 per 100 dari 850. Maka X-nya akan ketemu. Nah, ini rumit soal ini ya. Jangan main kali tapi main coret-coret supaya lebih cepat. Oke, silakan adik-adik. Bagi yang belum bisa cepat mengerjakan, nggak apa-apa. Saya kasih kesempatan sampai 1,5 menit, sehingga yang lain yang lebih dulu bisa chatroom jawabannya. Ada strategi untuk yang cepat bisa lulus, ada strategi untuk yang standar tidak cepat banget juga bisa lulus. Nggak usah khawatir ya. Mbak Sahda siap-siap ke depan. Saya akan ajak untuk private ya. Sesekali ya. Mbak Sahda sama Mbak Naswa. Oke. Terima kasih Mbak Naswa sama Mbak Sada sudah mulai aktif kembali ya. Iya, cukup. Silakan. Mungkin ada yang sudah bisa ketemu jawabannya. Silakan. Ketemu Mas Almi? Belum ya. Agak sulit. Angkanya gede. Oke ya.
kayaknya nggak ada yang ketemu. Bisa jadi kuncinya salah ya. Bisa jadi kuncinya salah ya. Karena angka ini kalau ngetiknya salah ya salah. Oke ya. Coba. Ini jelas coret, coret. Nolnya dua, coret. Oke ya. Ini jelas coret, coret. Ini jelas coret dengan ini coret dengan ini. Oke. Itu dulu yang kita selesaikan. Kemudian ini tinggal satu, maka ini dikalikan aja 164 kali 4 ya. 164 kali 4. 4, 24, 25, 4, 6. 654. Ya, 654. 654 plus X. Kemudian 35 kali 98. Nah, tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain. Harus dikalikan beneran ya. 35. Atau dibagi dulu supaya kecil ya. Dibagi dulu supaya kecil. Ini dibagi 5 hasilnya 2. Ini dibagi 5 hasilnya 7. Kemudian 98 dibagi 2 hasilnya 49 ya. 49 ya. 49. Maka 49 kali 7. 49 kali 7 hasilnya 328 ditambah 6 34. Oke. 343 ya. 343 plus. Nah, sekarang ini 85 kali 15. Ya, 5 40 42 58. 57 12. Oke, 1275. Maka dikurangi 654 ya, ini pindah ke ruas kiri 654 126, terus ditambah 343 343 469 964. Hehe, ini mungkin ya salah cetak ya. Ya, apa-apa. Cukup. Tuh. Baik, lanjut. Oh, 656 Om kayaknya yang berkalian awal. Mana? Oh iya sih. Sorry, sorry. 656. 656. 656 berarti di sini. Oke, berarti jawabannya ketemu ya. 962 pas. Pas ya. Sama dengan kalau ini 656 kan akhirnya 962. Tepat sekali jawabannya C ya. Gak ada yang menemukan? Gak ada yang menemukan ya? Nah, hitungannya aja ya. Kurang cepat mungkin ya. Kurang cepat. Jadi cara menghitungnya supaya cepat itu gunakan coret-coret ya. Paham ya Mas Salman? 0 kalau di atas boleh dicoret dengan 0 di bawah. Paham ya? Oke. Kemudian 4 kali 164 hasilnya 656 ya. Oke. Kemudian ini 0 coret dengan ini 0. Ini tadi kan 35/10 ya. 35/10. Ini. Ini 35/10. Ini dibagi 5, 2 dibagi 5, 7. Itu 98 tadi dibagi 2 hasilnya 49. Ya, gitu. Oke. Ya, kemudian yang lain bisa. Hitungan begini hanya butuh kecepatan dan teliti aja. Oke. Ayo sekarang penalaran umum. Yuk, silakan jawabannya apa? Nomor 8 ini.
Astagfirullah, tak matikan. Sorry, sorry ya. Mic-nya saya matikan ya. Oke, lupa. Oke, jadi seperti itu ya.
Saya kira ini pernah saya jelaskan tentang materi ini, jadi adik-adik tinggal mengulang lagi ya. Jadi kalau ada fakta di mana ada dua pernyataan yang terpisah, tidak ada kaitannya, yaitu PG, RS, maka selalu akan ada fakta pernyataan ini tadi yang terpisah juga dengan ditandai atau. Maka kesimpulannya juga pasti adalah dua pernyataan yang diberikan kata hubung pemisah, yaitu atau. Begitu ya. Oke, lanjut nomor 8. Berarti yang betul tadi, ya. Oke, ada yang betul ya, Mbak Devi sama Mbak Naswa betul ya. Oke, ya. Lanjut nomor 9. Nah, silakan. Ini penalaran analitik dengan pola soal tingkatan. Lebih dari, kurang dari, lebih pandai. Maka jawabnya dengan cara naik turun. Oke, Mas. Dokter, supaya nggak bingung. Dokter. Coba yang sudah jawab, nanti saya buka. Siapa dulu yang belum, saya kasih kesempatan dulu sampai 1 menit. Dikit. Oke, siapanya Mas? Hah? Ahmad. Oke. Yuk, yang lain. Ya, semuanya jawab A ya. Oke, bagus. Ya, coba kita cek. 5 orang penjahit, Cecep menghasilkan jumlah produksi lebih banyak. Langsung aja Cecep, atasnya Denny. Tetapi Cecep tidak melebihi produksi Ahmad. Artinya Ahmad di atasnya Cecep. Hasil produksi Bejo sama dengan Denny. Bejo di sini sama dengan Denny. Dan lebih Eka, berarti Eka di bawahnya. Oke, yang paling banyak jelas Ahmad ya. Oke, bagus. Semuanya benar. Nah, ini agak sulit sekarang. Ada beberapa pertanyaan dengan kategori keterangannya adalah satu buat cerita. Nah, oke, nomor 10 dulu. Silakan nomor 10 dipahami, pertanyaannya di nomor 10 ya. Nanti nomor 11 juga acuannya pada pernyataan tersebut.
Oke, agak sulit ini. Jadi ini butuh waktu yang lama untuk menjawab ya. Oke, ini kalau ada yang bisa mengerjakan dalam waktu 2 menit, udah bagus. Jadi soal analitik yang kayak begini memang butuh waktu lebih ya, sehingga harus disumbang waktu oleh soal lain. Ada yang bisa menemukan jawabannya apa? Oke, Mbak Aura, jawabannya apa Mbak Aura? Sudah ketemu? Mbak Syahda mungkin ketemu? Sinyalnya jelek kayaknya teman-teman keluar masuk. Masuk Zoom, keluar lagi, masuk Zoom, keluar lagi. Oke, nggak apa-apa, sabar ya dengan sinyal. Sabar dengan sinyal. Oke, ada yang sudah menemukan, ada yang jawab D, ada yang jawab C. Oke, yang lain ada yang jawab D, ada yang jawab C ya. Oke, coba hati-hati ya soal ini. Ini harus bagus untuk memetakan satu persatu. Oke, membentuk barisan, barisan depan diisi oleh A, B, C, barisan tengah diisi oleh D, F, ya, barisan depan. Artinya berarti barisan depan A, B, C. Maksudnya begini, depan ini hanya diisi oleh A, B, C. Kemudian yang tengah hanya diisi oleh D, F, yang paling bawah, paling belakang diisi oleh G, H, I. Hanya saja urutannya tidak selalu A, B, C, bisa jadi C, A, B begitu. Di sini, 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 sini. 9 ya. Oke. Nah, sekarang perhatikan syarat-syaratnya. Ada syarat, ada beberapa syarat. Ya, syarat yang pertama ini, sisi kiri barisan diisi oleh BFI. Berarti di sini B, di sini F, di sini I. Sudah jelas ya? Jadi tidak selalu urut ABC yang paling atas. Oke, baik. Kemudian sisi kanan diisi oleh AEH. AEH. Berarti jelas di sini AEH. Sudah fix. Sudah fix. Berarti sisanya di sini pasti C, pasti D, pasti G. Oke ya. Nah, sekarang aturannya. Aturannya. Kecuali pada barisan diagonal, barisan tersebut bercirikan. Berarti yang mengikuti aturan ini dan ini adalah yang selain diagonal. Artinya selain ini. Nah, aturannya apa? Satu, murid laki-laki dengan perempuan harus berselang-seling. Oke. Pada setiap barisan yang beranggotakan A, terdiri dari dua murid perempuan dan satu laki-laki. Oke. AEH, berarti ada A-nya. Maka dua perempuan, satu laki-laki. Ya, dua perempuan, satu laki-laki. Berarti ini harus 2P, 1L. Kalau ini saya anggap P, ini saya anggap P, maka ini L. Hanya ada di sini saja peluangnya.
upaya selang-seling. Murid laki-laki dengan perempuan harus berselang-seling. Yang ada anggotanya A, maka harus 2 perempuan dan 1 laki-laki. Ini AEH, itu ada A-nya. 2 perempuan, PP. Kenapa P pasti A dan H? Karena tidak boleh kalau tidak berselang-seling, kecuali yang diagonal. Oke ya, paham ya? Kemudian BCA, ada A-nya lagi. Maka juga harus berselang-seling, mengikuti selang-selingnya. Kalau ini P, maka di sini nggak boleh P. Ini harus L, ini P. Begitu. Nah ini juga otomatis ini L, ini P. Ini juga otomatis L. Nah yang D sekarang. Yang D boleh enggak? P. Boleh. Boleh. Karena apa? Wajib P. Yang D. Kenapa wajib P? Karena harus berseling. LPL. Begitu. Nah, jumlah perempuan ada berapa? Sudah tinggal dihitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Nah, begitu. Oke, bisa pahami, Mas? Oke ya. Jadi soal seperti ini, adik-adik harus jeli, pelan-pelan, tidak boleh buru-buru. Eman ya, eman. Gitu. Oke, tadi ada yang benar ya. Nah, sekarang jenis kelamin BEI. Nah, otomatis terkait ya. B perempuan, E laki-laki, I perempuan. Berarti B perempuan, E laki-laki, I perempuan. Oke, jawabannya A. Oke, ya cukup. Sekarang nomor 12. Udah pukul 5 ternyata ya. Oke, nggak apa-apa, 15 menit lagi ya, Dedek. Silakan nomor 12. Bisa dikerjakan. 12, 13, 14, 15 ya, sampai nomor 15. Oke, bagus. Sudah ada yang jawab. Yang lain, silakan. Saya kasih kesempatan sampai 1 menit 20 detik. Itu dua itu 2 pangkat 5. Ya. 27, 3 pangkat 3. Ini materi eksponensial ya, dan keluar di subtes penalaran matematika ya. Oke, oke. Sudah ada yang jawab ya di sini. Oke, saya bahas ya karena sudah 1 menit lebih. Oke, ada lagi. Ya, makasih Mbak Gepi, Mas Nizar, dan Mbak Aura sudah mencoba untuk menjawab. Coba kita cek. Hati-hati ya Mbak, karena jawabannya ada yang beda tadi. Ini 32 jadikan pangkat terkecil. 2 pangkat 5. Ya, 2 pangkat 5 itu artinya 32 dia. 32, 32 ya. Nah, di sini tinggal tulis lagi. Nah, 2 pangkat 5 coba 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ini 4, ini 8. Nah, 32 ya. Kemudian kalau ada aturan begini, itu dikalikan ya. Ini dikalikan. Sehingga 5 kali 1, 5, bagi 5, 1. Maka 2 pangkat 1, 2. Ya. Nah, sekarang 27 itu juga diperkecil 3 pangkat 3. Kalikan 2 per 3. Nah, 3, 6, bagi 3, 2 ya. Jelas, coret-coret 2, maka 3 pangkat 2 adalah 9. 9 tambah 2 hasilnya 11. Oke. Ya, bagus ya. Ya, soalnya kurang kurang terjeli aja ya, Mbak. Tapi sudah tahu dikoreksi ya. Oke, bagus. Mm.
Ya, itu nomor 12 bilangan eksponensial dan itu tidak sulit ya. Materi eksponensial ke depan akan kita ulas lagi dengan soal-soal yang lebih rumit. Nomor 13, silakan 13, Dede. Ini bab tentang himpunan ya. Penalaran tes TPS kuantitatif ya. Bab tentang himpunan, silakan. Woi, ada yang super cepat. Cepat sekali. Ya, gampang sekali ya ini ya. Adik-adik, silakan bisa dijawab. Bagi yang sudah ketemu, silakan. Ini sering keluar soal seperti ini ya. Sering keluar. Ayo, yang lain. Mungkin ada yang bisa jawab. Mbak Syada, Mbak Kevi, Mas Nizar. Silakan. Ya, ketemu? Ah, oke, bagus. Mas Salman ketemu A ya. Iya, yang lain juga. Oh, Mbak Kevi ketemu D ya. Oh, menarik ini Mbak Kevi kritis ini. Tapi nggak tahu yang benar yang siapa ya. Coba kita cek lagi loh. Hilang soalnya. Nah, ini. Oke. Ini banyaknya peserta total 90. Oke, berarti semestanya adalah 90 di sini ya. Nah, kemudian kita cek ada berapa lingkaran untuk diagram Venn-nya membawa tongkat dan membawa tali. Berarti ini tongkat, ini tali. Tongkat, ini tali. Oke. Langkah pertama, saya pernah bilang bahwa ini dulu. Nah, di sini berapa ini? Oh, ternyata yang ditanyakan tongkat dan tali. Berarti X. Sekarang tongkat saja 50 siswa. 50. Tapi di dalam yang punya bawa tongkat ada X yang nempel di dalamnya. Berarti ini 50 harus min X. Harus. Karena X itu nempel juga di dalamnya. Di dalamnya tongkat. Termasuk 65. 65 di sini juga harus min X. Nah, sekarang tidak ada yang tidak membawa salah satu dari keduanya. Oke, berarti di luarnya ini nol. Oke, baik. Berarti maka jawabannya adalah total semua 90 sama dengan ini semua tinggal dijumlah. Ini ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini. Nah, maka 50 min X ditambah X ditambah 65 min X ditambah nol. Oke. Min X ditambah X hilang hasilnya nol. Min X dengan ini hilang. Maka tinggal min X. 50 tambah 65, 115. Min X plus nol. Oke. Maka min X supaya positif pindah ke kanan. 90 pindah ke kiri. 115 min 90. Oke. Siapanya 25 ya? Ya, 25. Betul. Nah, hati-hati tadi ada yang kurang kurang teliti ya. Ada yang kurang teliti. Oke, hati-hati. Oke. Kejeliannya, hati-hati. Jadi jangan sampai kita berpikiran bahwa apa namanya min X itu tidak ikut. Nah, tidak ikut. 50 harus min X. Tidak hanya 50 gitu saja tidak boleh. Oke ya, baik. Lanjut. Nomor 14. Nah, ini 14 menarik. Maka banyaknya siswa dalam kelas tersebut berapa? Jika jumlah siswa perempuan dan laki-laki adalah 14. Oke, silakan. Bisa dikerjakan dengan cara cepat ini. Super cepat.
Ya, silakan. Silakan jawab satu. Ini dikerjakan dua cara, cara dua-duanya cara cepat ya. Dua-duanya bisa digunakan cara cepat. Oke, sudah ketemu? Selain Mbak Aura, yang lain mungkin menemukan soal kayak begini sering keluar ya. Oke, cukup waktunya habis ya. Silakan kalau yang ketemu bisa disusulkan chatroom. Coba eh, perbandingan antara siswa perempuan dan laki-laki. Berarti perempuan dibanding laki-laki itu 7 dibanding 5. Kemudian jika selisih jumlah perempuan dan laki-laki 14. Jadi kalau selisih perempuan dan laki-laki itu 14. Nah, keterangan ini itu keterangannya adalah P min L 14. P-nya kita bisa kerjakan dengan cara cepat, tempeli X, tempeli X. Ya, 7X, 5X. Selisihnya perempuan 7X min laki-laki 5X. Maka 7X kurang 5X, 2X. Maka X ketemunya 7. Nah, total banyaknya dalam siswa kelas, ya 7X ditambah 5X. 7 kali 7, 49. 5 kali 7, 35. Maka hasilnya 84. Selesai ya. Jadi betul jawaban Mbak Aura tadi 84. Apakah ada cara lain, Pak? Ada. Perhatikan keterangan ini. Selisih jumlah siswa perempuan dan laki-laki adalah 14. Kalau di SMA mungkin akan diajari cara seperti ini ya. Selisih mereka, selisih artinya selisih P dengan L. P min L, selisihnya. Kalau kita mencari selisih P min L, di mana selisihnya diketahui 14, maka perbandingannya harus dikalikan nilai dari selisihnya. Nilai selisihnya. Nilai selisihnya adalah 14, maka perkaliannya adalah dengan 14. Pembaginya, pembaginya itu adalah P plus L total. Sorry ya. Kalau kita ingin mencari nilai total P plus L, maka, nah, lihat manfaatkan apa yang diketahui. Kalau yang diketahui adalah selisihnya, maka pembaginya terhadap selisihnya. Maka pengalinya juga nilai terhadap selisihnya. Kalau di sini P plus L, maka di sini juga P plus L. Oke, sudah selesai. P-nya berapa tadi? 7. L-nya berapa? 5. P-nya 7, min L-nya 5. Kali 14. Apakah sama dengan ini nanti? Pasti sama, karena itu teori ya. 7 tambah 5, 12. 7 min 5, 2. Kali 14. Ini cara dengan ini tuh 7. 2 kali 7, 4. Pas, 84. Ya, itu. Jadi boleh apapun yang diketahui, apapun yang ingin ditanya, kalau pembaginya dibuat P min L, di mana nilai selisihnya itu sudah diketahui P min L, maka bisa kita cari. Contoh, begini, pertanyaannya saya ganti. Berapa jumlah
perempuan. Maka untuk mencari jumlah perempuan dibandingkan terhadap yang diketahui perempuan sama dengan perempuan dibagi P min L kali 14 tadi. Maka perempuannya berapa nanti? Nilai dari perempuan maksudnya ya. Nilai dari perempuan itu jumlahnya berapa? Nilai dari perempuan. Nilai banyaknya perempuan. Nah, perempuan tadi adalah 7, maka 7 per 7 min 5 kali 14. Gitu, maka 7 per 2 kali 14. Ini dibagi ini 7. 7 kali 7, 49. Nah, perempuan nilainya adalah 49. Terbukti enggak? Terbukti. Ini. Nah, jadi pakai 7E boleh, pakai teori-teori pembandingan begini boleh. Nilai laki-laki juga begitu. Nilai laki-laki berapa? Banyaknya. Banyaknya laki-laki ya perbandingan nilai laki-laki itu sendiri dibanding P min L. Kenapa kok P min L? Yang diketahui P min L kali 14. Kalau yang diketahui P plus L ya terhadapkan P plus L. Kalikan nilai P plus L. Begitu. Oke ya. Jadi ini teori-teori dasar yang harus dipakai. Mana yang lebih cepat? Kalau menurut saya ya teori ini saja. Nah, ini yang dari saya tadi cepat. Begitu ya. 7x, 5x, selisih, selisih. Perempuan laki-laki, 7x min 5x, 14x, 7. Maka total semuanya masukkan aja. X nempel 7, 5 nempel 7. Oke. Cukup. Sekarang terakhir, nomor 15 dan 16 ya. Coba terakhir 15 dan 16, silakan dikerjakan adik-adik. Temu apa jawaban 15 dan 16, silakan langsung dicatat keduanya. Pas setengah 6 ya. 1,5 jam. Apa tuh? B, oke. Adakah yang lain? Jawabannya? Hati-hati ya, jebakan ya. Hati-hati jebakan. Hati-hati. Hati-hati jebakan. Hati-hati jebakan. Itu adalah plus, bukan kali. Hati-hati ya. Oke, ada yang jawab C ya. Mbak Kepi juga jawab C. Yang lain? Saya tidak tahu C benar atau tidak. Silakan yang lain. Mbak Sada, Mas Rizal, Mbak Aura. Oke, iya. Oke, baik. Oke, ya. Silakan. Nomor 15 ini gampang sekali. Gampang sekali ya. Hati-hati ini bukan kali ya. Kalau kali itu beda nanti jatuhnya. A pangkat M kali A pangkat N, maka A pangkat M plus N. Jadi ini kalau saya ganti kali betul. Jatuhnya nanti 4 pangkat 12. Ya. Tapi ini plus. Maka ini jabarkan aja supaya tidak bingung ya. Jabarkan. 4 pangkat 3 itu 16 kali 4 berarti 64. Ini juga plus 64. Ini juga plus 64. Ini juga plus 64. Ya kalau cara cepat ya langsung aja 64 kali 4. Kan begitu. Nah, 64 kali 4. Nah ini baru boleh 64 kali 4. 64 kan 4 pangkat berapa? 3. Kali 4 pangkat 1. Nah ini baru boleh. Ini kali maka mengikuti aturan ini. 4 pangkat 4. Jeret. Gitu. Oke ya. Oke. Berarti jawabannya betul ya. Tadi ada yang jawab C. Bagus. Sekarang nomor 16. Silakan 16 jawabannya apa? 16.
Silakan 16 terakhir. A dibanding B 5 banding 7. B banding C 6 banding 11. Maka tentukan A dibanding B dibanding C. Ini cara cerdiknya bisa didapat ya. Sangat cepat sekali dan sangat mudah. Ingat, pernah saya mengajarkan soal-soal model kayak begini ya. Perhatikan yang double. Nah, oke ya. Perhatikan yang itu dulu. B ini artinya 7. B ini artinya 6. Oke, jadi B. Tulis atas dan bawah. B yang pertama 7, B yang kedua 6. Oke, sudah. Sekarang taruh di sini A, taruh di sini C. A-nya jelas 5. C-nya jelas 11. Sudah selesai, tinggal dikalikan silang. Jeriet. Ya, kalikan sesuai aturan ini. Ini kali ini adalah 42. Oke, 42. Ini kali ini 30. Oke, 30. Ini kali ini 77. Nah, selesai. Hanya begitu toh. Bisa mami, Mas? Oke ya. Kita tolong yang teman-teman yang adik yang banyak beberapa nomor yang salah, juga tolong diulang kembali ya. Diulang kembali setelah sholat maghrib mungkin. Nanti supaya mereviewnya langsung, nggak pakai besok ya. Yang salah-salah aja. Oke, itu saja dari saya, adik. Terima kasih sudah semangat meluangkan. Kita besok belajar lagi ya. Besok ada tryout ya. Besok ada tryout supaya adik-adik segera introspeksi ya, mumpung masih 2 bulan tes. Tryoutnya nanti kita buat sistem CPT ya, web, supaya nilainya bisa langsung muncul. Nanti mudah-mudahan tidak ada kendala dalam sistem itu. Kalau ada kendala pakai PDF ya. Nanti kita nilai, kita konversi ke 1000 masing-masing subtes. Besok ada 6 subtes dan setiap subtes ada kurang lebih 15 soal. Yuk, semangat buat besok. Usahakan meluangkan ya. Kalau tidak bisa besok pagi pukul 10, maka bisa besok menyusul ya. Mau sore, mau siang, usahakan lewat Zoom ya susulannya. Oke, usahakan besok pagi ya, semuanya bisa ikut. Yuk, saya akhiri yang dari saya. Semangat adik-adik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.